Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu. Tepuk tangan dulu dong yang semangat. Oke, terima kasih Bu Lani selaku perwakilan dari Komjen RI, Pak Gali serta Bapak Ibu, teman-teman semua yang telah hadir. Ibu-ibu mungkin yang baru hadir bisa maju ke depan gitu kan ya, untuk diisi biar lebih meriah. Kelihatannya 5.000 lebih ini karena tempatnya udah hampir penuh gitu kan ya. Oke, salam kenal dulu. Nama saya Dedi Adriani Setiawan. Kayaknya seperti satu fan dengan Pak Gali tadi, Gali Setiawan gitu kan. Kebetulan bos saya juga Hendrianto Setiawan gitu loh. Bojoku ya Setiawan. Cuman kami beda ayah dan ibu gitu kan. Kebetulan kami saya dari perwakilan dari kantor pusat Bank Mandiri yang ada di Plaza Mandiri bersama Mas Rio Pandu gitu kan ya. Hari ini kita di sini saya bukan ngajarin tapi yuk kita sama-sama belajar teman-teman. Sama-sama belajar tadi sudah disampaikan oleh Pak Gali bagaimana next ibu-ibu serta mas-mas gitu kan ya yang hadir di sini bisa menjadi pengusaha pada saat teman-teman semua pulang ke Indonesia gitu kan ya. Amin amin amin. Yang sesi satu ini saya sambil jalan ya, nggak apa-apa ya, biar santai aja. Dari judulnya sebenarnya saya pengen sharing itu Growth Mindset for Impact. Kira-kira kita serius tapi santai aja ya. Kita sama-sama coba buka pola pikir kita tadi Pak Gali sampaikan gitu kan ya. Next slide Mas Pandu, apa sih arti dari hidup? Ada yang mau sharing? Hidup? Ya? Ibu mau sharing? Hidup adalah penuh perjuangan. Tepuk tangan dong, ibu siapa nih? Nah, ada lagi mungkin? Yes. Hidup adalah pilihan luar biasa. Hidup adalah luar biasa teman-teman. Ya, tadi adalah salah satu atau salah tiga gitu ya. Ada tiga yang jawab gitu. Salah semua. Salah tiga dari dalam diri masing-masing teman-teman. Mengisyaratkan bahwa arti hidup adalah tadi penuh perjuangan gitu kan. Hidup adalah pilihan dan hidup juga menuju kesuksesan. Semuanya adalah benar, luar biasa teman-teman. Kita next lagi ya. Kenapa saya bilang semuanya benar? Nanti teman-teman bisa lihatnya. Apa sih arti kata dari bertumbuh? Ini kan setelah hidup gitu kan ya. Terus kita harus bertumbuh gitu kan ya. Lebih baik. Lebih baik sekarang jadi PMI, next jadi pengusaha. Lebih maju apa perutnya bukan? Lebih bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa ini. Benar-benar ini Bu ya. Apa jiwa menolongnya, jiwa ibadahnya gitu kan. Iya, betul juga tadi. Bertumbuh itu lebih maju, lebih bermanfaat untuk orang lain. Tadi iya Bu? Mengembangkan cita-cita, luar biasa. Jawabannya itu adalah cerminan dari jawaban kita sendiri. Gitu kan ya. Tadi dikatakan bahwa apa itu arti hidup, apakah itu hari bertumbuh gitu kan. Itu adalah cerminan dari kita sendiri dan alhamdulillahnya saya cukup happy gitu kan ya. Ibu-ibu serta teman-teman semua di sini selalu berpikirnya positif. Kita harus berkembang, kita harus maju, kita harus jadi pengusaha di negeri sendiri gitu kan ya. Itu jawabannya adalah cerminan dari pikiran kita masing-masing. Next slide. Nah, keberhasilan saya tergantung seberapa keras
kerja saya, next Mas Pan. Sedangkan kegagalan saya karena kurangnya dukungan. Di sini teman-teman, menurut teman-teman, mana sih yang lebih bagus? Sisi kanan saya atau sisi kiri saya? Kanan, yes. Persis. Berarti suatu keberhasilan saya itu tergantung kerja keras saya. Bisa kerja keras, bisa kerja cerdas. Itu adalah di bawah kendali kita sendiri. Sedangkan yang sebelah kiri itu terkesan apa ya? Victim gitu kan ya, teman-teman ya. Victim gitu kan ya. Selalu aja cari alasan gitu kan ya. Terkait dengan ibu siapa namanya, Bu? Ibu namanya Bu Tati misalnya. Saya Dedi gitu kan ya. Jelas aja Tati sukses. Itu kan dia dikenalin sama saudaranya itu adalah konjen RI di Hong Kong gitu kan ya. Nah, itulah tipe-tipe di sebelah kiri saya tadi. Sampai di sini paham teman-teman? Paham, guys. Kok malah maju, Mas? Jawaban kita adalah cerminan pikiran kita. Perkataan dan tindakan tergantung mindset kita semua di sini. Jadi, tadi sudah dijawab hidup itu bagaimana, bertumbuh itu gimana. Tadi yang selalu berpikiran positif dan yang di kanannya adalah selalu saja victim. Jadi semua perkataan mulai hari ini teman-teman ya, mulai hari ini teman-teman setiap perkataan dan tindakan harus yang sifatnya positif. Yuk kita sekarang tonton video sebentar. Ada videonya nih. Kamu tahu nggak, kalau kamu mikirin sesuatu, baik itu positif maupun negatif, itu artinya kamu mengundang. Loh, kok bisa? Selamat datang di Kata Hati Cicut bersama saya RW Sentani. Jadi begini penjelasannya. Meskipun lebih kecil dari jantung dan hati, otak dan pikiran itu bersifat elektromagnetik. Artinya dia punya daya listrik dan daya magnetik. Makanya apapun yang kamu pikirkan, alam mulai bergerak untuk mewujudkannya sesuai sinyal elektromagnetik yang kamu kirimkan. Meskipun kamu sebenarnya nggak menginginkan hal itu. Apalagi kalau kamu tanpa sadar mengulang-ulang pikiran itu karena overthinking, maka itu akan semakin menjadi-jadi. Karena itu mulai sekarang sadari pikiranmu dan pastikan kamu hanya benar-benar memikirkan apa yang kamu mau. Maka lambat laun kamu akan merasakan hidup akan mulai berpihak ke kamu. Iya, tepuk tangan dulu dong. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi kalau kita mau usaha, mau berhasil, mau gagal, mau untung, mau rugi adalah tergantung pola pikir dari teman-teman semua di sini. Sepakat teman-teman ya? Jadi kami ulangi kembali. Kita harus mempunyai pola pikir yang positif, bahwa kita itu pasti akan maju, kita itu akan terus berkembang. Tadi kan gitu kan ya? Dan sudah mulai difikirkan, kira-kira tadi di Pak Gali sudah bilang, kalau mau jadi bos pulang langsung, mulai di ruangan ini kita sudah mulai pikirkan apa yang harus kita lakukan. Pola pikirnya kita harus lakukan. Bagaimana, kalau bahasa kerennya itu tadi mindset gitu kan ya. Apa sih tadi mindset atau pola pikirnya tadi yang saya sebutkan tadi? Kita sudah mulai pikirkan tuh, kita mau usaha apa hari ini. Kita dibantu sama Pak Suhartono gitu kan ya, yang untuk pengiriman barang atau paket gitu kan ya. Gimana nanti teman-teman kalau sudah atau masih di sini gitu kan ya, bisa membuat usahanya nanti buat keluarganya, buat suaminya atau buat anaknya melakukan usaha itu semua dilakukan dari pola pikir atau mindset kita yang memang harus kita siapkan
dari sisi positif, nextnya Mas Pandu, mindset itu apa sih? Adalah pola berpikir berupa keyakinan seseorang yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku serta menentukan hasil yang kita dapatkan. Sampai di sini ada teman-teman yang mau menanyakan terlebih dahulu? Agak bingung atau apa? Agak bingung gitu kan ya. Enggak apa-apa. Tadi kan saya wrap up sebentar ya dari depan tadi ya, bahwa yang pertama itu apa sih tadi arti hidup gitu ya. Terus hidup itu kan kalau kita tetap aja jadi PNI, ya jadi PNI terus. Tapi kan kita harus tumbuh, tadi dia bilang gitu kan ya. Tumbuh itu bagaimana? Kita harus punya pola pikir yang positif. Kita harus siapkan kira-kira kita ini akan usaha apa. Misal di daerah yang sebelum-sebelumnya tadi sempat dibilang ada Pak Gali tadi ada usaha apa? Ternak ya. Sebelumnya lagi ada warung gitu kan ya. Mandiri punya living warung gitu kan ya. Bagaimana teman-teman punya usaha warung itu nanti di sana dikelola, dibantu secara pengaturan pembelian barang, transaksi finansialnya oleh mitranya Bank Mandiri, kan gitu kan ya Bu ya. Jadi di sini teman-teman tetap bisa monitor gitu kan ya. Ada alatnya juga namanya di mesinnya itu per harinya itu bisa juga dilihat berapa barang yang laku, berapa profit hariannya, sama seperti itu gitu. Terus nanti teman-teman juga siang nanti sama Pak Soehartono bisa dilihat dengan tinggi. Berarti kita rubah dulu pola pikir kita bahwa tadi positif. Kalau usaha ya sama. Usaha itu harus dicoba. Usaha itu tadi bisa kalau beruntung, kalau rugi gitu kan ya. Itu tergantung dari pola pikir kita dulu teman-teman. Supaya hari ini kita sama-sama merubah mindset cara berpikir kita ke tempat yang positif gitu kan ya, yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Nah, di sini ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada yang disebut growth mindset maupun yang disebut fixed mindset. Boleh bacakan Mbak yang growth mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan atau bakatnya sejak kecil dapat tumbuh dan berkembang. Nah, ini teman-teman, pola pikir yang meyakinkan bahwa kemampuan atau bakat yang terus dapat berkembang. Jadi terus kita punya usaha, usahanya nggak cuma satu, tambah lagi. Jadi kita terus yang namanya tadi hidup itu harus tumbuh. Nah kalau yang fixed mindset Mbak tolong dibacakan. Fixed mindset, pola pikir yang meyakinkan bahwa kemampuan bakatnya sejak kecil bersifat menetap tak bisa berubah. Ini teman-teman, kalau yang di fixed mindset itu kita sudah merasa di zona nyaman. Kita sudah nyaman jadi PNI. Lumayan dapatnya, selain gaji dapat apa lagi? Tips. Sambil malu-malu dapat servis katanya gitu kan ya. Kalau servis. Tapi kalau hanya begitu saja, teman-teman sudah banyak dapat uang terus kembali ke Indonesia, tapi teman-teman baru memulai usahanya, kira-kira bakalan balik lagi ke Hong Kong untuk kerja lagi nggak ya? Kayak gitu, gitu kan ya. Makanya di sesi
setengah hari ini kami dari Bank Mandiri coba yang di awal nanti sebelum nggak bingung nanti belajar investasi sama Pak Garu gitu kan ya. Kita samakan frekuensinya dulu, kita samakan pola pikirnya dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman ada bisa sempat baca nih bukunya Carol Dweck, Mindset: The New Psychology of Success. Ini bagus teman-teman, bagaimana nanti kita di dalam mempelajari tentang bisnis maupun dari sisi relationship yang harus dilakukan. Sekali lagi, lebih bagus mana? Growth mindset atau fixed mindset? Coba, siapa yang mau jadi volunteer? Kenapa? Atau contoh-contohnya deh. Kalau yang fixed mindset itu seperti apa sih? Ada yang mau jadi volunteer? Ayo, ada hadiahnya ya Mas Pandu ya? Ya, mau fixed mindset atau growth mindset dulu? Salah satu. Kalau contoh untuk growth mindset itu ya seperti teman-teman ya, sekarang kan mungkin dulunya itu nggak punya keahlian untuk merias ya. Terus sekarang teman-teman pada saat libur teman-teman ikut di Poktian Mandiri, teman-teman itu belajar make up. Terus juga bisa mungkin sekalian make up terus pengen buat gaunnya gitu ya. Jadinya sekalian ikut kursus menjahit seperti itu Pak. Jadi growth mindset ini lebih suka tantangan atau yang biasa-biasa saja? Suka tantangan gitu kan ya. Terus ada lagi yang mau ngasih contoh? Oh, monggo Bu. Di sini saya ingin menjelaskan, misalnya kita punya usaha, seperti halnya yang saya alami ialah perusahaan, terus kos-kosan. Wow. Saya bisa menyediakan warung, ibaratnya warung living, terus kita menyediakan alat-alat untuk anak kos, dan setelah itu kita bisa menyewa atau membeli pick up. Jadi nanti kalau ada orang yang ingin pindah kos atau apa, kita bisa sewakan pick up itu, membantu mereka. Oke, luar biasa. Namanya Ibu siapa? Ibu Endang ini adalah salah satu contoh growth mindset di mana kita itu harus adaptif dan kreatif. Bener nggak teman-teman? Nah ini, menyukai tantangan, optimis dan produktif. Sedangkan kalau di fixed mindsetnya menghindari tantangan. Sudah deh, saya punya satu aja warung jasa penitipan tiki gitu kan ya. Cukup kok untuk biaya anak saya sekolah gitu kan. Beda tadi seperti Bu Endang, aku sudah punya kos-kosan satu, pingin nambah lagi satu. Saya juga karena kos-kosan itu kan biasanya butuh odol, sabun dan sebagainya yang kecil-kecil, buka living warung tadi kan ya. Gitu ya teman-teman. Sampai di sini jelas teman-teman, bisa nextnya lagi. Nah ini adalah contoh-contohnya. Banyak berperan, pasti negatifnya baperan. Iya iya teman-teman. Nah, memang susah sih jadi tiki misalnya. Kenapa? Habis jarang sih yang ngirim paket. Baper. Di ujung sana jelas saja dia cepet laku, lawang tempatnya pinggir jalan kan gitu kan ya. Tapi nanti trik-trik itu bisa disampaikan oleh Pak Hartono, gimana cara melakukan service pick up kayak gitu ya Pak Hartono ya. Nah nextnya lagi kepo. Kita pengen tahu kepo dalam hal yang positif teman-teman ya. Kepo. Tadi Bu Endang bisa begitu, gimana ya caranya ya? Kira-kira saya bisa nggak ya seperti Bu Endang tadi bilang gitu kan ya. Sedangkan kalau yang fixed mindset itu
Jelas aja Bu Endang, lawang kerja di Hong Kong sudah berpuluhan tahun, modalnya gede. Nah itu tipe-tipe orang yang fixed mindset gitu kan ya teman-teman ya. Cuek, terbuka dan gaul. Biasanya orang-orang yang mempunyai growth mindset itu gaul tadi seperti yang Pak Galih bilang, gaulnya, pergaulannya yang positif. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita jadi apa, Bu? Wangi. Kaget ibunya loh. Nggak usah kaget, Bu. Ya. Nah, berteman dengan orang ruwet, akhirnya juga ruwet. nah, itu yang fixed mindset. Next, Mas Panel, ya pengalaman. Tertutup, cuek, kurang pergaulan. Aku habis kerja Senin sampai Sabtu, enaknya aku Minggu tidur, gitu kan ya. Tapi teman-teman yang hadir di sini pasti memiliki growth mindset karena walaupun hari libur kita bisa menambah di luar ini. Next, Mas Pandu. Tadi kayak Bu Endang, pede dia. Walaupun baru punya kos-kosan, dia pede nextnya mau buat seperti warung gitu ya Bu ya. Bekerja sama dengan Bank Mandiri. Segera dieksekusi Bu. Karena tidak hanya bicara, harus dieksekusi. Merasa tidak aman, next terus Mas, dihabiskan aja semua. Nah, adaptif, kreatif, jadul, memberi lebih, terbuka pada masukan. Nah ini teman-teman, kalau seorang yang mempunyai growth mindset, pasti kita menerima masukan. Tadi yang Bu Endang bilang, saya sudah punya kontrakan lebih dari 5 gitu misalnya. Bu, kalau sudah 5, yang kontrak itu keluarga kecil, ya itu kan pasti nanti butuh kebutuhan pokok yang mini kecil. Kalau dia pergi ke Indomaret, dia pergi ke Swalayan, itu kan barangnya yang gede-gede. Dengan ibu membuka live-in, warung kelontong atau warung rumahan, itu udah disiapkan juga yang ukurannya adalah kecil-kecil untuk keluarga-keluarga kecil, sehingga ibu bisa menambah lagi income ibu, bisa menambah lagi keuntungan, dan satu lagi adalah memakmurkan di lingkungan ibu sendiri gitu kan ya. Sedangkan tadi kalau yang fixed mindset, kalau dikasih kritik ngedumel, tadi yang ibu bilang tadi kan, betul nggak tuh? Nah, standar dirinya tinggi dan standar dirinya rendah. Jadi teman-teman kalau yang fixed mindset ini itu lebih banyak resisten, lebih banyak alasan terus gitu kan ya. Gimana kita sama-sama yang hadir di sini harus terus tumbuh dan berkembang dengan cara apa? Growth mindset. Kira-kira teman-teman udah siap untuk menjadi growth mindset? Lalu bagaimana cara kita agar bisa tumbuh, teman-teman? Belajarnya gimana? Belajar, terus usaha, terus kita eksekusi, kayak langsung action. Misalnya kita langsung belajar keterampilan seperti itu. Oke, gimana cara kita bisa bertumbuh dan berkembang? Jelas yang pertama itu kita harus tahu tujuannya dulu, goalnya itu apa, gitu kan ya. Habis itu caranya gimana, optionnya itu loh. Relationnya gimana, grow ya. Terus optionnya gimana, dan yang terakhir adalah willingness-nya gimana gitu. Next slide Mas Pandu. Nah, ini merupakan salah satu saja ya teman-teman ya, salah satu contoh untuk bertumbuh dan berdampak. Kalau siang hari ini saya coba sharing terkait dengan grow.
Grow itu adalah goals-nya gimana teman-teman. Mulai dari ruangan ini teman-teman harus berpikir, punya mindset. Kira-kira tujuan saya mengikuti kelas ini dan ingin buka usaha menjadi bos nanti di negeri atau di daerah teman-teman semua, itu adalah tujuannya apa? Untuk dapat tumbuh harus memiliki goal. Tetapin sasarannya, tetapin mimpinya. Kita harus punya mimpi teman-teman. Harus kita punya impian. Kalau mau dimulai dari sekarang ya, Mbak, kira-kira sudah kebayangkah Mbak ingin buka usaha apa? Pengennya living mandiri, tapi kemarin disurvei tempatnya belum memenuhi syarat. Nggak apa-apa, itu kan cita-citanya pingin buka warung gitu kan ya. Dari luasnya atau dari lokasinya tidak bisa dijangkau oleh Indogrosir, barangnya terlalu jauh atau apa? Belum terlalu ramai kan daerahnya masih dari Berarti di tempat lokasi yang akan diinikan ini masih baru. Tapi teman-teman jangan pada semangat. Karena perumahan itu kan mungkin kedepannya akan ramai. Iya kan? Kalau terkait dengan penyuplaian Indogrosir, Bank Mandiri sudah infokan ke teman-teman Indogrosir, dia akan menambah namanya POS untuk pengiriman barang di daerah urban tersebut, gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, Mbak siapa namanya? Mbak Wasin nih. Jadi Mbak Wasin itu harus bisa tahu goalsnya dulu untuk tumbuhnya itu bagaimana, gitu kan ya. Next Mas Pandu, ini kita secara overall dulu ya. Reason, jika goal sudah ditetapkan, maka alasan kuat apa yang mendorong teman-teman untuk mengejar tujuan tersebut? Reasonnya ya teman-teman ya. O-nya adalah option. Banyak cara yang kita lakukan untuk mencapai keberhasilan. Terus teman-teman lakukan kreativitas. Bagaimana kalau tadi Bu Endang punya kontrakan, pasti saingannya juga banyak, gitu kan ya. Gimana supaya kontrakan kita ini tetap laku terus, isi terus, dan satu lagi, nggak salah dalam yang memilih kontrak, dalam arti ya harus membayar toh. Nah, kalau salah strateginya juga ini, W-nya adalah willingness, gitu kan ya. Pada akhirnya hanya kemauan yang kuat, ketekunan yang memiliki komitmen untuk mencapai ini. Ini baru dari overview semua. Kita masuk satu-satu ya teman-temannya. G, goals, impiannya. Tetapkan goals jangka pendek dan jangka panjang yang ingin Anda capai. Terus Mas. Nah, ini dia. Sebenarnya apa sih tujuan yang ingin Anda capai? Ada nggak sih impian-impian yang Anda wujudkan? Boleh sharing Ibu? Kalau tidak menjadi petani milenial atau peternak ayam. Mbak Iva. Iya. Mbak Iva ini sebenarnya sudah pernah punya ternak ayam, tapi gara-gara insiden COVID akhirnya sempat berhenti. Ingat, semua tujuan itu tidak semuanya berjalan mulus. Kita bisa sukses, pasti kita akan pernah mengalami kegagalan. Tapi bagaimana kita tetap mengambil hikmah dari kegagalan
untuk memperbaiki bisnis prosesnya Mbak Diva. Nanti kita sama-sama belajar ke depannya. Nanti mungkin Pak Hartono, Tiki juga mungkin sama bisa cerita pada saat COVID, mungkin sepinya yang orang ngirim gimana ya Pak Hartono ya. Nanti juga gimana seperti ini. Untuk itu petakan dan tetapkan goals. Sabtu gitu. Ya kalau di sini Senin sampai Sabtu ya. Iya, kerja terus gitu kan ya, uangnya ada yang tadi saya bilang di depan. Tapi kita nggak ada usaha sampai di rumah. Uangnya lama-lama bawa uang banyak Bu, saya yakin. Tapi lama-lama habis tidak? Habis, gitu kan ya. Karena apa? Nggak ada tujuannya. Beda kalau sekarang uangnya ada, disisihkan. Ingat, nanti mungkin Mas Daru di sesi investasi bisa sharing gitu kan ya. Kalau kita mau usaha, tentu di awal adalah butuh modal. Modal itu disiapkan kalau kerja dan uangnya kita tabung. Ingat, jangan dibalik. Kalau begitu kita gajian, sisakan dulu untuk nabung. Oke, jangan dipakai konsumsi dulu. Kalau ada nyisa, ditabung. Biasanya nggak nyisa ibu-ibu ya. Biasanya nggak nyisa gitu kan ya. Jadi konsep investasinya sisihkan dulu, ditabung nanti lewat Mas Daru bisa ada tabungan, bisa ada reksadana atau MTN, nanti sesinya Mas Daru. Cuman pesan saya tadi itu harus ada tujuan. Kita mau usaha apa? Kalau memang belum ada modal, harus nabung dulu, gitu kan ya. Baru kita kerja keras. Dan ini yang terakhir, punya tujuan jelas dan kerja keras, Mas Pandu. Nah, kita mau semuanya di sini? Ya, ini merupakan keinginan kita semua di sini, di mana kita punya tujuan yang jelas dan kita kerja keras. Insya Allah kita semua akan Nah, apa impian atau goals teman-teman di sini secara pribadi? Stop dulu Mas. Ibu punya impian atau goalsnya tahun ini apa? Buka salon. Yes. Buka usaha kebun sawit. Wow. Dari Sumatera apa Kalimantan? Oh, dari Jambi ya memang. Kalau dari Jambi, terus juga dari Kalimantan itu pasti usahanya sawit. Punya berapa hektar udah? Udah punya 3 hektar. Kalau bisa nambah, modalnya kurang, bisa hubungin teman-teman dari Bank Mandiri untuk kredit usaha rakyat. Kurnia mikro gitu kan ya. Di sini, tapi kan ibu juga pingin dong. Tujuan saya, keluarga saya sehat Mas. Karena kalau sakit kan biayanya mahal. Bener nggak? Ini dia contohnya. Keluarga saya sehat, membuka usaha kebun sawit, mencari modal. Insya Allah rezeki kita lancar. Ya. Yang belum menikah segera dapat jodoh. Dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Rumah tangga rukun dan bahagia. Haruslah ya yang sudah berkeluarga kepingin kembali ke Indonesia, kampungnya, rumah tangganya rukun dan bahagia. Amin. Ini adalah tadi apa konsep? Goals, G ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Enggak, masih banyak kosong. Dari sebelah kiri saya ada yang mau ditanyain terkait dengan goals. Sudah mulai kegambar teman-teman yang tadinya awalnya bingung? Sudah ya? Oh, yang belakang ya. Sebutkan namanya boleh ya Kak?
Terima kasih atas kesempatannya ya Pak. Ini tadi saya dengar pertama kali saya datang di sini ya. Terus barusan Bapak bilang ada ini Kita nyoteng uang tapi dana pinjam meminjam. Ini tolong dijelaskan. banyak yang kosong. Karena saya baru bergabung di sini. Terima kasih. Banyak yang kosong. Cari tempat duduk. Mbak Ati, gitu kan. Memang Mbak Ati ini harus sering-sering ikut kegiatan di sini gitu kan ya. Tadi di awal itu Pak Gali pernah bilang ada usaha peternakan, pernah juga usaha warung. Hari ini kita akan kedatangan seri Pak Hartono itu membuka usaha tiki. Nah, kalau terkait dengan kredit usaha ya Bu ya, kur maupun kum. Jadi nanti Ibu kalau pas kembali atau nanti family yang berada di sana, Ibu rencana mau buka usaha apa Bu? Ya? Oh, grosir dan retail. Kalau untuk usaha itu syaratnya Bank Mandiri itu usahanya sudah jalan dulu Bapak Ibu ya. Bukan baru. Ingat, kita bukan lembaga pegadaian. Ya. Pak, tapi kan saya agunannya cukup loh Pak. Rumah saya jauh lebih mahal ketimbang uang yang mau saya pinjam usaha. Bank itu adalah untuk bagaimana usaha dari teman-teman itu berkembang. Ya tentunya usaha itu sudah berjalan minimal ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Dilihat lagi transaksinya, kira-kira tiap bulan Bapak atau Ibu sanggupnya ngangsurnya berapa, gitu ya. Pak, tapi kan saya pengen usaha nggak punya modal. Nanti di sesi siang Pak Daru akan mengajarkan bagaimana menabung sehingga sudah terkumpul uang bisa membuat usaha. Dan siang ini siapa tahu Pak Hartono bisa sharing, ternyata buka outlet tiki ini nggak mahal. Nah, kan gitu ya Pak Hartono ya. Gitu teman-teman ya. Sudah mulai kebayang ya. Jadi kalau udah ada modal segera lakukan usaha. Kalau belum, nabung dulu. Nanti caranya gimana supaya mendapatkan return atau pengembalian yang besar. Nanti Pak Daru akan sharing ke teman-teman semua gimana dengan di depan itu kita menabung itu tidak dari sisa tapi dari depan gitu kan ya. Nanti Pak Daru tentunya bisa sharing yang lebih jago di lama di remiten di sini. Nextnya ada lagi dulu teman-teman. Kita next dulu ya. Oke. Lanjut aja Mas. Nah, ini yang kedua adalah reason, alasan kuat. Jika tadi tujuan dari teman-teman itu sudah ada, teman-teman punya alasan kuat mengapa harus melakukan itu. Mengapa teman-teman mau mewujudkan semua itu? Alasannya kenapa? Saya mau buka kos-kosan tadi. Alasannya kenapa? Demi masa depan. Ibu pengen buka apa sekarang? Yang punya ibu aja. Alhamdulillah saya di rumah itu baru punya toko. Jadi saya pengen jualan itu apa namanya kayak obat-obatan, pupuk, terus peralatan pertanian, gas dan bensin kayak gitu. Tapi Kenapa alasannya? Kan gitu kan sekarang. alasannya ialah untuk ya biar kita nanti setelah pulang dari sini kita bisa punya ekonomi yang lebih baik, dan juga yang jelas untuk kita supaya itu perencanaan masa depan itu biar lebih baik. Bu Muji. Terima kasih Bu Muji. Tepuk tangan dong semuanya buat Bu Muji ya. Jadi tadi Bu Muji katanya sudah punya toko gitu kan ya. Tokonya ada jual obat-obatan. Terus
pertanian juga tuh. Contohnya pertaniannya? Oh, jual pupuk kayak seperti gitu kan ya. Vitamin-vitamin gitu kan. Itu di dalam satu toko. Jadi gabungan tuh. Ada yang jual obat. Obatnya itu untuk manusia apa untuk tanamannya? Oh, untuk pertanian. Oke. Jadi saya resume sedikit ya. Berarti tokonya untuk toko pertanian. Gitu. Saya tadi cuma bingung aja. Kok nggak sih itu kan ya? Pertama jualan obat gitu kan ya. Terus jualan pupuk, kok jauh ya? Oh, maksudnya itu obat-obatan untuk pertanian supaya pohon buahnya cepat berbuah, gitu kan ya? Gimana pupuknya juga seperti pupuk urea ataupun pupuk yang lainnya. Nah, itu niat mulianya, ya ujungnya tadi biar next kita kembali menjadi apa tadi? Lova, oh lova, bos gitu kan ya di negeri sendiri. Nah, niat mulia ini harus purpose ya. Kalau Bank Mandiri istilahnya purpose gitu kan ya. Kalau di Jepang adalah ikigai. Yes, Bu? Sharing? Alasannya tadi biar dapat income untuk penghasilan masa depan. Thank you, tambahannya luar biasa. Ya jelas Bu, kita punya usaha itu buat dapat tambahan, buat anak-anak atau keluarga kita di sana dapat income tambahan. Jadi nggak naruhin aja kiriman dari ibu gitu gitu. Di rumah sudah ada toko, alhamdulillah. Anak yang jalani. Ibu sering cek nggak, dalam arti sering nanya gitu kan? Iya, harus. Iya, tetap teman-teman di sela-sela kesibukan teman-teman harus sempat cek atau kontrol usaha yang sudah berjalan. Nextnya Mas Pandu. Kenapa sih saya kok kerja capek banget gitu kan ya? Kita dengerin dulu ceritanya. Saya kerja capek banget, selain gaji saya tadi dapat apa, saya dengar dapat tips katanya gitu. Tips. Tapi kok uangnya habis. Mana Bu? Nggak tahu jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan gimana? Banyak saya tanya tuh. Dengan itu Pak. Nah, dengan ibu siapa? Irma. Mbak Irma. Berarti Mbak Irma nanti harus benar-benar perhatiin tuh materi Pak Daru yang tadi dibilang bahwa nabung itu jangan nunggu sisa. Kalau nunggu sisa pasti nggak ada, kan gitu kan ya. Tapi di depan sisa apa? Disisihkan di depan untuk menabung. Nanti tanya lagi kepada Daru, saya kan sudah kerja sini berapa tahun ini? 5 tahun lebih, sudah 5 tahun, tapi belum ada usaha. Oh sudah banyak, banyak. Bagaimana caranya supaya usahanya itu terus berkembang? Disisihkan dulu dananya gimana? Misalnya, usahanya apa Bu kalau boleh tahu? Aku banyak usaha di Indo, tapi belum jalan gitu Pak. Aku sudah punya warung. Waktu itu warung itu ibu yang jalankan. Kebetulan ibunya baru-baru kemarin meninggal. Jadi itu kosong. Tapi sekarang alhamdulillah saya juga udah punya rumah dikontrakan. Saya juga udah punya tenda-tenda taruh untuk disewakan wedding. Saya juga udah belajar hias dan sekarang saya belajar salon. Insya Allah
Mudah nanti saya mau menjadi buat buka salon, punya wedding organizer, punya kontrakan, punya warung, insya Allah saya tidak akan kembali lagi ke Hong Kong. Amin, amin ya rabbal alamin. Katanya Mbak Irma nggak kembali lagi ke Hong Kong, tapi kita yang diajak ke sana lihat usahanya. Itu teman-teman, pasang surut, berhasil, belum beruntung, itu adalah lika-liku dari sebuah usaha. Gak ada tuh yang lurus-lurus aja. Kenapa saya capek? Berarti kamu rocker. Berarti kamu benar-benar kerja. Ini kerja keras, belum kerja cerdas. Bagaimana caranya agar lelah kita terbayar, teman-teman? Ya? Usaha yang kita berhasil. Oke. Lah, wah ini saya senang di sini banyak sekali ini ya, apa namanya? Energi positif dari spiritual gitu kan. Ikhlas, kerja cerdas gitu kan ya. Bagaimana cara kita lelah kita untuk terbayar? Kita harus punya alasan, tujuan, apalagi Tujuan. Action. siapa jenengnya? Oh ya, maksudnya aku kadang punya kekurangan tuh agak mengingat ya gitu kan. Pak, ya karena di sini tadi ada 5.000 orang kan. Wah. Kita harus punya alasan untuk apa sih kita semua ini perjuangkan keluarga, diri sendiri, anak, orang tua, Tetangga. ini bagus. Harus ingat tetangga. Karena apa? Tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Kalau keluarga inti kita ada yang sakit, ada kesusahan, itulah saudara terdekat kita adalah tetangga. Tepuk tangan dong. Nah ini contoh gambar-gambarnya. Mengejar karir yang lebih baik hingga saya pensiun nanti. Terus yang di tengah memberikan kontribusi terbaik untuk kota dan kelahiran tercinta. Dan yang paling kiri yang lebih keren lagi teman-teman, untuk Indonesia negeri tercinta, di sana tempat lahir beda. Kita sebagai PNI di Hong Kong harus punya spirit memakmurkan negeri Indonesia tercinta, tanah lahir kita. Gimana caranya? Teman-teman sudah siap? Sudah siap belum? Siap dong. Tadi juga di sini ada keluarga nih, ada ibu, tercinta ayah, dan yang paling kanan adalah tadi dibilang untuk nama baik keluarga yang sedang kita bina, baik suka maupun duka. Senang kan kalau kita punya keluarga yang kita kerja di luar menjadi PNI di Hong Kong ini. Di sana keluarganya, anak-anak kita ditunggui oleh suami tercinta, istri tercinta, gitu kan ya. Kita kerja juga, tadi saya juga dengar ada dijaga oleh ibu saya, gitu kan ya. Dan ayah saya yang telah memberi nafas serta mendidik dan menempa hidup kita. Buat teman-teman yang orang tuanya sudah meninggal, ini merupakan suatu pengingat kita betapa sayangnya orang tua kita dalam terus mensupport kita walaupun kita sudah berkeluarga. Alasan dasar apa yang paling kuat untuk tumbuh dan bermanfaat? Ya? Untuk masa depan atau masa tua kita, yes. Itulah adalah
yang tadi saya bilang purpose kita. Yang lebih tinggi lagi untuk Indonesia tercinta. Wah. Purpose kita. Sampai di sini dulu teman-teman. Tadi kita sudah G ya tadi ya yang pertama kan. Goals-nya sudah, reason-nya sudah. Ada yang mau sharing? Sudah melakukan, punya tujuan dan alasannya kenapa? Salah satu volunteer mungkin? Teman-teman? Sharing tentang. Ada di sini? Yang gagal boleh Pak. Yang pernah gagal boleh. Boleh. Yang pernah gagal juga boleh. Saya pernah gagal Pak. Pengalaman boleh sharing? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Saya di sini mau sharing bukan kesuksesan ya, tapi kegagalan. Saya sudah 14 tahun lebih di sini dan saya seorang single mom. Maksudnya bukan curhat ya, cuma saya kan setidaknya sudah memulai usaha di rumah. Kerjasama dengan kedua adik laki-laki saya karena saya tidak punya suami ya. Terus saya memulai usaha ternak ayam. Ternak ayam, oke. Waktu itu di 3 tahun pertama saya sukses dengan kapasitas 6.000 ayam berdaging. Luar biasa. Dari kesuksesan itu yang namanya orang yang kepingin meningkat ya Pak ya, akhirnya saya tambah populasi 3.000 lagi jadi 9.000. Lah, terus di tahun keempat, dalam 4 tahun, datanglah COVID. COVID setelah itu ayam mati dengan tidak sedikit ya, 600, 400, 800. Akhirnya kolek sampai sekarang dan akhirnya saya juga tidak pulang-pulang ada di Hongkong untuk menyelesaikan tanggungan yang harus saya selesaikan karena bangkrut. Tapi di sini Pak, saya dan keluarga meskipun benar-benar di titik bawah ya, tenang jangan patah semangat, ayo kita mulai nol lagi. Ya untungnya saya masih di Hongkong Pak, jadi nggak apa-apa, saya harus merangkak lagi dari nol lagi dan saya harus bermimpi lagi dan untuk teman-teman yang sudah punya usaha, mungkin bangkrut atau rugi senasib dengan saya, jangan patah semangat. Kita mulai nol lagi, pasti bisa. Sebenarnya saya terima kasih. Saya Inaya. Ibu Inaya, tepuk tangan dong buat Ibu Inaya. Itu teman-teman, salah satu contoh di mana teman kita Bu Inayah itu adalah orang yang memiliki mindset, growth mindset, selalu tumbuh, melihat keberhasilan atau kegagalan itu sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kesuksesan di next-nya, gitu ya Bu Inayah ya. Iya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Inayah. Kita lanjut yang ketiga ya Mas Pandu ya. Tadi sudah goals, udah reason. Yang ketiga adalah option. Nanti di sini saya coba cerita yang tadi Bu Inayah tadi bilang. Pilihan terbaik. Bagaimana cara kita melakukan untuk mewujudkan atau memimpikan cita-cita atau goals kita? Banyak pilihan untuk mencapai keberhasilan. Pilihlah opsi yang mengantarkan keberhasilan kita. Maksudnya gimana teman-teman? Ada yang mau sharing? Oh iya, ya kalau kita untuk memilih pilihan terbaik untuk usaha ya Pak ya, itu sesuaikan dengan passion kita. Misalnya kita mampunya di mana, misalnya kita suka make up, kita belajar make up, nanti suatu saat kita itu untuk buka salon seperti itu. Intinya sesuaikan dengan passion kita, sukanya di mana atau hobi kita, misalnya kuliner, ya kita belajar masak, belajar baking. Nah itu. Oke, terima kasih.
tadi melihat pilihlah opsi yang akan mengantarkan keberhasilan kita. Tadi dari Ibu Suteni mengatakan bahwa opsinya salah satunya itu yang kita senengin, kan gitu ya Bu ya, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hobi kita. Misal ibu-ibu biasanya tadi salon, senang belanja, gitu kan? Salah nggak senang belanja? Enggak salah, kodrat wanita. Tapi bagaimana dari senang belanja itu bisa menghasilkan cuan? Caranya gimana? Justin. Ya jualan bisa online, iya kan? Salah satunya. Nah, why-nya ini kenapa? Optionnya ini seringkali kita takut gagal, teman-teman. Terlalu banyak yang kita pikirkan. Aduh, nanti kalau gagal gimana? Aduh, nanti ayamnya mati gimana? Kan gitu tadi yang Ibu bilang kan. Kadang faktor lingkungan terlalu banyak yang dipikirkan, overthinking, teman-teman. Terlalu khawatir. Aduh, nanti kalau saya buka usaha di kampung, saya masih di Hong Kong, dihapusi orang, kan gitu kan. Lagi takut, gitu kan ya. Nggak pede, gitu kan ya. Gimana ya kalau buka warung di mau buka counter tiki nanti, tapi ternyata kalau sepi gimana? Nggak pede, khawatir, gitu kan. Sering sekali ini terpatri dalam pikiran kita. Tapi sebagai seorang yang mau sukses, gitu kan ya, itu sukses atau gagal adalah sebuah pilihan. Tadi Ibu tadi sempat bilang bahwa case-nya COVID banyak, teman-teman, terkait dengan kegagalan, terutama pada saat masa pandemi. Betul ya? Pernah ngalamin Bu pada saat itu? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Ya, saya mau sedikit cerita. Itu dari pengalaman saya pribadi, dari kegagalan COVID ya. Begitu saya COVID itu, saya pulang ke Indonesia. Saya menunggu visa itu sekitar 1 tahun, dan di situ saya hanya punya tabungan sekitar jujur saya 15 juta. Nah, oke, dan sudah itu kakak saya itu adalah seorang pekerja di pasar. Beliau adalah karyawan dari majikannya, bosnya itu Cina. Dia jual roti, jual kayak keripik apa semua bikin gitu ya. Ketika saya berpikir itu semua itu sepi, nggak kerja, akhirnya berhenti kerja lah. Dari situ saya punya modal sedikit, cuma sisa 8 juta ya sisanya. Jadi saya nyuruh kakak saya untuk beli pisang. Ya udah, kan udah tahu ilmunya, triknya ya. Jadi kakak saya itu tak paksa untuk beli pisang. Pisang itu 1 kepok itu ya, dulunya sama saya ke pasar, terus dibikin seriping. Ya, dibikin seriping gitu. Iya, itu aja masih manual, masih pakai kayu, dan itu masih dibantu saudara tetangga, itu enggak dibayar. Saya pun juga sambil menunggu visa, itu saya juga jualan keliling pakai motor. Saya dulu gitu ya, 2 tahun yang lalu. Terus sudah itu 1 tahun, visa saya turun, saya berangkat lagi ke sini, saya nambahin lagi modal, dan alhamdulillah sekarang berjalan. Namanya siapa Pak? Ibu Rotimah ya, nama yang bagus. Tadi, sukses atau gagal adalah sebuah pilihan. Namun, kita harus bagaimana mengantisipasinya. Kembali lagi, menggunakan growth mindset atau fixed mindset. Nah, salah satu contoh dari Mbak Rotimah tadi adalah orang yang menghadapi kegagalan di suatu usaha sudah menggunakan growth mindset sehingga sekarang bisa berjalan kembali. Nah ini
usaha itu tergantung dengan pikiran positif kita, bisa berhasil, bisa gagal, gitu kan ya. Ini adalah pola pikir mereka yang memiliki fixed mindset, di mana mereka hanya memandang sukses atau gagal adalah sebuah pilihan. Betul atau betul?